Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa like, share dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan update video lainnya. Di video kali ini, saya akan melakukan perjalanan dari kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan menuju Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu. Sumsel dan Bengkulu merupakan 2 dari 8 provinsi di Pulau Sumatera dan dari 33 provinsi di Indonesia. Serta membahas tentang ada apa saja yang ada di sepanjang jalan ini. Perjalanan ini akan dilalui dengan jarak tempuh sekitar 360 km atau sekitar 12 jam perjalanan. Sebuah perjalanan yang cukup jauh dan memakan waktu perjalanan yang cukup lama. Dengan melewati setidaknya 5 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Ogan Ilir, Kota Prabu Muli, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, dan Kota Pagar Alam. Sebelum nantinya sampai ke kabupaten pertama di Provinsi Bengkulu yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan. Semuanya telah kami rangkum dan terbagi dalam beberapa video. Perjalanan dari Palembang ini diawali dengan melintasi Jalan Alam Syah Ratu Prawira Negara atau kawasan Musi 2 ini sepanjang 3,2 km. Nama jalan ini diambil dari nama seorang tokoh militer Indonesia berpangkat Letnan Jenderal TNI yang juga pernah menjabat Menseknek tahun 1968 sampai 1972. 2 jabatan menteri lainnya juga pernah dijabat olehnya seperti Menteri Agama pada 1978 sampai 1983 lalu Menko Kesra pada 1983 sampai 1988. Sebelum pensiun dari dinas militer, pria yang beristrikan seorang perempuan kelahiran Palembang ini juga pernah menjabat Duta Besar Indonesia untuk Belanda. Ini merupakan SPBU pertama yang kita lewati. Masyarakat sekitar menyebutnya sebagai SPBU Poligon, karena berada tepat di seberang gerbang masuk perumahan Poligon. Kita akan menyeberangi Sungai Musi dengan melewati Jembatan Musi 2. Jembatan di sebelah kiri yang akan kita lewati ini merupakan jembatan lama, dan jembatan di sebelah kanan sana merupakan duplikasi Jembatan Musi 2 yang baru dibangun pada awal 2012 dan selesai pada pertengahan 2015 dengan panjang kurang lebih 650 meter serta menelan dana APBN sekitar 150 miliar rupiah. Sebelum duplikasi Jembatan Musi 2 ini dibangun, jembatan di sebelah kiri inilah satu-satunya akses untuk dilewati, baik untuk kendaraan yang searah dengan kami maupun sebaliknya. Pada Maret tahun 2020 lalu, jembatan ini sempat ditutup selama 14 hari akibat adanya plat permukaan jembatan jebol sehingga butuh perbaikan. Duplikasi Jembatan Musi 2 ini dibangun, guna dapat membantu jembatan lama ini agar tidak terlalu berat menampung beban kendaraan yang melintas.
Mengingat jembatan Musi 2 ini tidak lagi berusia muda karena dibangun pertama kali pada tahun 1994. Setelah melewati jembatan Musi 2 tadi, lalu melalui Jalan Maijen Yusuf Singedekane sepanjang 4,7 km. Sebelum nantinya kembali menyeberangi anak Sungai Musi. Maijen Yusuf Singedekane ialah gubernur kedua Provinsi Jambi, yang juga pernah bersama-sama Alamsyah Ratu Prawira Negara menjadi staf pribadi Soeharto yang saat itu menjabat Menteri Panglima Angkatan Darat sekaligus Ketua Presidium Kabinet Ampera. Pada masa penjajahan, Yusuf juga pernah menjabat salah satu bagian penting di Subkomandemen Sumbaksel yang saat ini kita kenal dengan nama Kodam II Sriwijaya. Ini merupakan jembatan YR, jembatan yang dilewati untuk menyeberangi anak Sungai Musi. Setelah melewati jembatan ini, telah terlihat flyover Musi 2 Simpang Keramasan. Sebuah flyover yang telah dibuka dan difungsikan pada sekitar pertengahan tahun 2018 silam, bersamaan dengan flyover Simpang Bandara. Flyover ini dibangun guna dapat mengurai kemacetan persimpangan ini, khususnya untuk kendaraan dari dan menuju kawasan Musi 2. Jika naik untuk lurus, kita akan diarahkan ke kawasan Jakabaring dengan melewati Jalan Sungai Pinang, atau bisa pula menuju gerbang tol Palembang Indralaya. Saya memilih lewat bawah untuk nantinya berbelok kanan, karena akan mengarah ke Indralaya dengan melewati Jalan Lintas Tengah Sumatera. Karena saat ini masih pagi sekali, sehingga belum akan terjadi kemacetan. Jalur ini masih tergolong padat penduduk, di mana masyarakat di sini pada umumnya menempati dan membangun rumah semi permanen tepat di pinggir jalan lintas ini. Sehingga, aktivitas di sini ramai di kala pagi, sehingga saya harus lebih berhati-hati. Ini merupakan flyover jalan tol Kapal Betung. Jalan tol ini masih dalam tahap pembangunan, sehingga pengendara harus berhati-hati saat melintas, agar tidak membahayakan baik bagi pengendara itu sendiri maupun bagi para pekerja. Flyover tersebut belum dioperasikan secara penuh karena jalan tol Kapal Betung baru akan selesai pembangunannya dan beroperasi pada sekitar awal tahun 2022.
Di sebelah kanan sana merupakan Fantasy Island, suatu wahana hiburan bagi keluarga dan anak-anak. Di sebelah kanan sana pula terdapat SPBU bagi pengendara yang ingin mengisi bahan bakar kendaraan mereka. Sekaligus sebagai SPBU terakhir yang kita lewati sebelum keluar dari wilayah Palembang. Sekitar 6,2 km dari flyover Musi 2 Simpang Keramasan tadi, dan setelah melewati jembatan Air Rosa, kami akan melewati tugu perbatasan kota Palembang, yang menandakan bahwa kita sudah memasuki wilayah administratif Kabupaten Ogan Ilir. Sebuah kabupaten yang baru terbentuk pada tahun 2003 bersamaan dengan Kabupaten Oku Timur dan Oku Selatan, memiliki luas wilayah 2.382,48 km persegi dipimpin oleh Bupati Bapak Haji Muhammad Ilyas Panji Alam, yang telah hampir habis masa jabatannya namun siap kembali mencalonkan diri. Baru-baru ini Bupati ini diberitakan terjangkit virus COVID-19. Kabupaten yang dalam waktu dekat ini akan menyelenggarakan Pilgub ini memiliki luas wilayah 2.666,09 km persegi atau sekitar hampir 3% dari luas Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah penduduk di kabupaten ini berada pada urutan ke-7 dengan jumlah 430.095 jiwa. Dengan elevasi ketinggian rata-rata berkisar pada 25 mdpl, menjadikan kabupaten ini tidak lebih rendah dari tetangganya yaitu Kota Palembang. Setelah memasuki kabupaten ini, tidak ada lagi lampu penerangan jalan, entah kenapa bisa begitu. Barulah di sini terdapat jalan karena ini merupakan persimpangan dari dan menuju gerbang tol Pemulutan. Terdapat guardrail atau pagar pengaman jalan dikarenakan beda tinggi antara bahu jalan dan badan jalan cukup tinggi, agar tidak membahayakan bagi pengendara yang melintas.
Ini merupakan SPBU pertama yang kita lewati di kabupaten ini, terdapat pula Indomaret di dalamnya. Tadinya saya ingin mengisi Pertalite di SPBU ini, namun sepertinya di SPBU ini sedang habis, sehingga saya harus mencari SPBU lain. Semoga saja BBM ini masih cukup untuk mengantarkan saya ke SPBU selanjutnya. Terdapat orang yang meminta sumbangan untuk pembangunan Masjid Baitur Rahman, yang terletak Dusun 5 Desa Pulau Semambu Kecamatan Indralaya Utara. Sepertinya jalan ini baru dilakukan perbaikan, terlihat dari warna aspalnya serta belum adanya garis jalan di sini. Hal tersebut dapat membahayakan bagi pengendara mengingat ini merupakan jalan lintas. Kita telah memasuki Indralaya, ibu kota Kabupaten Ogan Ilir. Namun, sepertinya jalan ibu kota kabupaten ini lebih terasa bergetar ketika dilintasi dibandingkan jalan tadi yang baru dilakukan perbaikan. Indralaya merupakan pusat keramaian di kabupaten ini, di mana kantor, sekolah dan ruko-ruko banyak terdapat di sini. Pada KM 32 terdapat persimpangan jalan yang berbentuk huruf Y, biasa disebut Simpang 3 Tugu Timbangan, karena berada di Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya. Jalan sebelah kanan tersebut merupakan jalan Perbodem, sehingga kita diarahkan ke sebelah kiri. Patung pahlawan yang sedang memegang senjata itu ialah Letnan Muhtar Saleh, salah seorang pejuang OKOI yang pada masanya tertembak penjajah di Desa Payakabung Indralaya Utara, sebelumnya dimakamkan di Kayu Agung setelah akhirnya dipindahkan ke TMP Ogan Ilir. Di belakang patung terdapat tiang-tiang yang berjumlah 17 buah, sebagai simbol Hari Kemerdekaan Indonesia. Tak jauh dari simpang tadi, terdapat Masjid Al-Hijrah di sisi kanan jalan ini. Masjid ini cukup besar untuk menampung jamaah yang ingin beribadah. Terdapat persimpangan, jika lurus kita akan diarahkan menuju Lampung bahkan sampai Pulau Jawa dengan melewati Kayu Agung. Kami belok kanan, karena akan menuju Bengkulu dengan melewati Prabu Muli. Ini merupakan terminal Indralaya, sekaligus tempat penarikan retribusi oleh Dinas Perhubungan.
Sebelah kiri ini merupakan kampus utama Universitas Sriwijaya, salah satu universitas negeri di Sumatera Selatan, dan kampus terluas di Asia Tenggara yaitu memiliki luas area seluas 712 hektar. Diukur dari jalan yang kami lewati ini saja, panjangnya mencapai 500 meter. Belum lagi hingga masuk ke dalam. Tepat berada di sebelahnya terdapat SPBU Romi Herton. SPBU ini buka 24 jam. Terdapat pula Alfamart di dalamnya. Saya mengisi Pertalite di sini secara full tank untuk persiapan bekal perjalanan jauh, karena SPBU selanjutnya berjarak sekitar 20 km dari sini. Hanya berjarak sekitar 2 km dari SPBU tadi, ini merupakan Kepolisian Resort Ogan Ilir. Dan di sebelahnya ada rumah makan pagi sore, yang beralamat di KM 35. Kendaraan umum seperti travel dan bus akap sering mampir ke sini membawa banyak penumpang. Ini merupakan gerbang keluar dari Indralaya sebagai ibu kota Kabupaten Ogan Ilir. Jadi, jika diukur dari jalan yang kita lewati, panjang jalan ibu kota kabupaten ini ialah sepanjang 22 km. Setelah melewati jembatan ini, sekitar 8 km lagi kita akan menemukan Tugu Perbatasan. Kita telah sampai di perbatasan kabupaten. Setelah melewati Tugu Perbatasan ini, kita keluar dari Kabupaten Oe dan telah memasuki Kabupaten Muara Enim.
Total panjang jalan yang kami lewati di Kabupaten Naue adalah sepanjang 31 km atau hanya membutuhkan waktu tempuh sekitar 30 menit saja untuk menelusuri jalan lintas di kabupaten ini. Demikianlah video ini, nantikan terus video-video berikutnya. Termasuk video-video part selanjutnya, sambungan dari video ini. Link video part selanjutnya terdapat pada deskripsi. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya.